hari ini kita punya banyak kesalahan gak sih? Dari bangun pagi sampai siang ini. Oh iya kak, tadi pagi saya terobos lampu merah. Karena satu lagi bilang, oh iya kak, tadi waktu pas lagi PKKMB saya lupa bawa pulpen. Jadi pulpen teman saya ambil, saya nggak bilang-bilang. Dia yang nggak punya pulpen jadinya. Terus atau misalnya yang banyak sekarang ini siap. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, kesalahan misalkan gitu ya. Dari tadi pagi udah banyak banget kesalahan. Nah, kita dikasih waktu recharge, reset, dan rekomitmen sehari 5 kali. Yang namanya salat wajib. Kita minta ampun dulu. Oke, kan biasanya misalkan kayak gitu ya. Nggak harus jebret, lu wajib sholat, nggak kayak gitu. Jangan sampai di akhwat misalkan nanya, kak, pakai kerudung itu wajib nggak sih? Wah, ini kan berat ya. Apalagi kalau kita lihat KTP-nya ternyata masih belum pakai kerudung, walaupun pas lagi pakai KMP pakai kerudung, ya kan? Nah, terus mbak-mbaknya jawab, pakai kerudung itu wajib buat perempuan yang solehah maupun yang bejat sekalipun, kan nggak gitu ya. Jadi nggak kayak begitu untuk menyampaikan risalah ini, sehingga ini juga diperlukan dengan komunikasi yang baik dan juga membahasakan bahasa langit tadi dengan bahasa bumi itu. Nah, makanya di awal kita punya landasan bahwa Rasulullah itu diutus melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi kita diminta untuk berbahasa dengan kaumnya dan juga membahasakan ini dengan baik. Itu alasan kenapa teman-teman diberikan training banyak banget. Udah berapa kali teman-teman training? 2. Ini yang ke 2 training itu berapa materi? 4. Ini materi yang ke 4. Oke, berarti udah ada 3 kan? Yang materi yang pertama apa? Self management. Yang kedua? Oh gitu. Yang ketiga? Public speaking. Oh, yang keempat ini interpersonal communication. Berarti mentor values atau mentoring journey belum? Belum. Oke, berarti itu di pertemuan berikutnya. Bener gak? Betul. Oke, ntar teman-teman akan mendalami lebih lanjut di materi itu terkait dengan apa yang mau disampaikan. Kalau sekarang kan masih skill. Dari awal kemarin sampai sekarang skill yang harus teman-teman minta. Next, interpersonal communication itu adalah membangun koneksi yang bermakna, mendengar dengan empati, dan tumbuh bersama. Nah, jadi mindset teman-teman sebagai mentor itu bukan teman-teman harus lebih baik dibandingkan binaan. Karena bisa jadi binaan teman-teman atau menti teman-teman itu bisa jadi lebih baik juga dari teman-teman. Sehingga mentoring ini konsepnya adalah kita menemani mereka untuk bertumbuh di kampus. Karena mereka bisa jadi masuk ke kampus ini udah punya banyak modal. Dulu Ane pernah ngisi sekolah mentor di FIKK sekarang namanya ya. Dulu FIK. Itu ada yang nanya gini, kak, gimana kalau misalkan menti saya hafal Quran? Nah, sedangkan dulu mentoring nuansanya islami banget kan ya. Nah, sehingga gimana nih kak? Sedangkan saya aja bacaan belum tentu benar. Binaannya hafal Quran. Nah, itu tantangan tersendiri, jawabannya nggak bisa di sekarang karena nanti kepanjangan. Next. Nah, komunikasi interpersonal itu komunikasi 2 arah. Jadi antara 2 atau lebih individu untuk membangun hubungan, menyampaikan informasi, dan mencapai tujuan bersama. Jadi bukan satu arah teman-teman ngajarin, tetapi kita membangun hubungan. Nah, cara sederhana gimana caranya hafiz Quran tidak merasa direndahkan dan kita merasa tidak minder di dalam kelompok mentoring. Kalau ada urusan sama Quran, lempar ke dia. Contoh, kita buka dengan lafaz hamdalah. Hamdalah, kita buka dengan basmalah, astagfirullah. Langsung pulang. Kita buka dengan lafaz basmalah. Oke, masih konsen. Ngeles aja. Nah, habis itu kita baca Al-Quran. Nah, cuman di kelompok kita ada yang hafiz Quran loh, gitu. Gimana kalau kita dengarkan beliau baca, kita ulangin,
nih bro siapa misalkan bro Soleh ini kita baca satu potong kalimat kita ikutin, satu potong kalimat kita ikutin. Dia terbesarkan hatinya, kita nggak ciut. Gitu. Salah satu misalkan sampelnya begitu. Nah sehingga komunikasi interpersonal ini perlu banget untuk teman-teman praktekin di dalam kelompok. Next, ada 5 pilar di dalam interpersonal communication. Yang pertama clarity, pesan yang jelas dan juga mudah dipahami. Jadi pesan teman-teman itu harus jelas tersampaikan dan itu juga harus mudah dipahami supaya tidak salah dalam berkomunikasi dan hasil yang teman-teman harapkan tercapai. Jangan sampai salah juga gitu dalam menyampaikan pesan yang ternyata hasilnya salah. Teman-teman niatnya ingin nyuruh orang buat sholat tapi ternyata pesannya tidak sampai, misalkan kayak gitu. Yang tadinya teman-teman harusnya membuat dia semakin taat, tahu-tahu malah menjadi membuat dia semakin menyepelekan atau meremehkan sebuah perkara. Nah itu yang agak repot. Jadi teman-teman harus memberikan komunikasi yang jelas. Yang kedua empati. Jadi mampu memahami audiens atau menti kita. Jangan sampai menti kita menyampaikan sesuatu hal langsung kita denial. Contoh, Kak kemarin masa saya baru kelas pertama dosen A, masa langsung disuruh begini dan dikasih waktunya cuma terbatas segini gitu. Nah terus teman-teman misalkan bilang enggak dosen itu mah baik, nah itu langsung denial ya. Nah itu langsung ada gap antara teman-teman dan binaan. Jadi kita harus menunjukkan empati dulu. Nah gimana caranya menunjukkan empati nanti kita belajar. Berikutnya active listening. Jadi kita ini aktif mendengarkan binaan atau menti, tapi dengan semangat bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami, gitu ya. Karena banyak banget orang mendengar itu untuk menjawab. Apalagi teman-teman nih eranya sudah jauh terbuka dibandingkan saya. Saya aja udah terbuka, apalagi teman-teman gitu kan. Jangan sampai teman-teman ngebawa budaya orang-orang atau netizen di media sosial itu ke dunia nyata. Dikit-dikit ngeliat sesuatu komentar jebret, enggak gitu. Kita kehilangan empati di sana. Makanya kita di sini belajar mendengar itu untuk memahami bukan untuk menjawab. Walaupun konsekuensinya karena kita adalah mentor nanti kita juga harus merespon. Meresponnya dengan bagaimana? Dengan yang berikutnya, yaitu respect. Menghargai perbedaan, menghargai apa yang dia sampaikan, kita besarkan hatinya, kemudian kita juga memberikan yang terakhir feedback. Jadi mindset teman-teman ketika mendengar keluhan pertanyaan dari binaan itu bukan menjawab, tapi memberikan respon yang empati dan juga memberikan feedback. Kayak gitu ya. Next. Nah, di dalam komunikasi ada 4 unsur ini. Jadi pertama kata, kedua intonasi, yang ketiga struktur kalimat, keempat kejelasan instruksi. Kalau kata ini udah jelas pemilihan katanya, teman-teman lihat audiens teman-teman, apakah harus dengan kata yang formal atau kata yang tidak formal, pemilihan kata gitu ya. Yang kedua intonasi. Intonasi ini tadi yang udah dicontohin di dalam chat ataupun di dalam perkataan. Jangan sampai ketika teman-teman menyampaikan sesuatu hal yang membutuhkan intonasi, membutuhkan verbal, justru teman-teman menggunakan tulisan. Nah ini akan timbul masalah gitu ya, sehingga verbal atau intonasi yang baik itu juga membuat lawan bicara atau menti kita lebih nyaman gitu. Ada yang punya intonasi menggebu-gebu dan binaannya suka dengan yang hal seperti itu, biasanya juga ada yang intonasinya flat aja karena binaannya suka yang menenangkan, itu juga bisa. Jadi kita yang akan menentukan intonasi diri kita itu bagaimana. Tetapi intonasi itu harus kita mainkan supaya binaan kita nyaman mendengarkan kita. Nah yang ketiga struktur kalimat. Struktur kalimatnya yang baik dan benar supaya mudah dimengerti.
ukurannya teman-teman yang bisa ukur sendiri, karena bisa jadi beda audiens, juga beda bagaimana struktur kalimat yang digunakan. Dan yang terakhir, kejelasan instruksi. Instruksinya harus jelas kalau teman-teman memberikan pesan, jangan sampai ambigu atau malah teman-teman salah mengartikan pesannya. Next, komunikasi nonverbal. Nah, nonverbal ini gestur, eye contact, ekspresi wajah, sama jarak. Gestur, contoh, ketika teman-teman mentoring tuh diri apa duduk? Duduk. Kok ketawa? Emang belum pernah mentoring berdiri? Belum pernah. Oke. Ada mentornya di sini? Oh, ada. Sekali-kali suruh cobain mentoring berdiri. Maksudnya bukan mentoring kita ngelingkar terus berdiri, mari kita buka, bukan gitu maksudnya. Apel, betul. Nah, maksudnya misalkan mentoring temanya tentang tentang akidah. Oh, bahasa kayak gini agak keberatan kayaknya kalau di materi sekarang. Maksudnya gini, misalkan indikator capaiannya adalah tidak berkolaborasi dengan jin gitu. Belum pernah dengar materi mentoring tidak berkolaborasi dengan jin? Aduh. Ayo mentoring lagi. Ntar lama-lama sampai situ. Iya benar. Misalkan ngebahasnya tentang materi tentang akidah, tentang Allah itu memang gaib. Kemudian beliau memiliki beliau jadinya Allah itu zat yang menguasai semua yang ada di dunia ini. Karena di dalam tauhid ada tauhid mulkiyah gitu kan. Nah, maka ada yang dikuasai beliau lagi, dikuasai oleh Allah, itu salah satunya adalah hal-hal yang gaib. Sehingga hal-hal yang gaib itu di bawah kekuasaan dia juga. Jangan sampai kita hari ini berkolaborasi dengan jin. Gitu kan. Contoh kolaborasi sama jin, di sini ada yang rantau? Ada Kak saya. Nah, waktu dari rumah dipesan-pesankan sesuatu enggak? Oh, ada Kak. Nih, ini cincin saya. Itu dibawain sama Pak D saya. Gitu. Saya pakai dan nggak boleh dilepas. Gitu. Nah, misalkan kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan sesuatu hal yang perlu kita bersihkan di mahasiswa baru. Tapi nanti panjang. Kalau sekarang, kalau dulu itu mungkin deket-deket KMB. Kalau sekarang mungkin itu materi ntar semester 2 kali ya. Sekarang mungkin agak dipanjangin untuk masuk ke sana. Nah, salah satu untuk ngetes itu dulu, zaman dulu, mentoring di zaman saya, ada mentor yang inisiatif. Di semester 1 akhir kayaknya itu. Dia bilang gini, teman-teman kita ketemuan di depan kampus yuk, gitu kan, di Amigos. Tahu Amigos gak? Gak tahu. Depan UNJ? Gak ada. Kantin di depan udah gak ada. Di parkiran sono. Oke, nggak ada. Samping gedung BNI itu nggak ada ya. Dulu di situ banyak. Oh, sekarang yang banyak jualan ituan kopi-kopi di depan ya. Kalau dulu di depan itu ada yang jualan nasi goreng, terus es cendol, terus ketoprak. Nah gitu. Jadi kita kalau mau makan kuliahnya FE itu biasanya di gedung Baak zaman dulu ya. Baak sama gedung N. Dulu gedung ini belum beroperasi sama sebelahnya. Nah terus kalau kita istirahatnya cuma sebentar kan paling dekat ke depan ya. Jadi ke Amigos. Amigos itu punya filosofi agak minggir got sedikit. Nah karena kantinnya di sana. Gitu ya. Jadi lah sama aja teman-teman ke puncak nih, ke Cimory, Riverside. Pinggir kali. Iya, kalau dinamain pinggir kali kan jelek. Nah kan kalau Amigos agak minggir sedikit gitu. Nah kita ketemuan di sana ya. Nah habis itu kita ketemuan sore. Mau kemana bang? Itu kan di samping sana ada TPU ya, gitu kan. Ketemuannya habis sholat maghrib kan ke TPU. Nah kita main ke situ sebentar. Oke, main ke situ. Kita masuk sebentar yuk. Ah serius bang. Ah gitu. Nah kalau udah ada yang serius bang. Nah ini kita tandain dikit dalam hati. Nah ada sesuatu nggak nih di dia. Nah gitu. Ntar kita masuk. Oh aman ya udah. Berarti akidahnya lurus gitu ya. Itu zaman dulu. Oke, next.
Komunikasi nonverbal. Oh iya, belum terelaborasi. Balik lagi deh sekali. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika kita mendinamisasi mentoring bisa lewat itu. Nah, tadi gestur kita bisa menggunakan gestur yang baik. Jangan sampai kalau duduk itu bungkuk. Jadi percaya diri aja. Saya. Dan juga jangan terlalu membusungkan dada. Karena kesannya sombong, betul. Karena ada emang yang setelannya begitu ya, agak membusungkan dada dan dagunya agak begini ya. Jadi terkadang binaannya ngerasa ini kok abang begini, ternyata selama 1 semester tetap begitu ya. Jadi emang itu setelan pabriknya. Jadi kita perhatikan gestur. Nah, untuk memperhatikan gestur ini teman-teman ngaca aja. Jadi mencoba memvisualisasikan lagi mentoring teman-teman di depan kaca. Oh, ternyata tangan saya selalu ngelus-ngelusin paha nih. Kenapa ya? Berarti saya harus pegangin misalnya gitu ya. Untuk ngecek gestur. Yang kedua, eye contact. Kalau bisa perhatikan sekelilingnya, menti-mentinya. Ada menti yang sedang mengucapkan pendapatnya, kita lihatin. Jangan sampai dia ngejelasin ke kita ngelihatnya HP gitu ya. Itu eye contact. Yang ketiga, ekspresi wajah. Kalau teman-teman yang setelan pabriknya agak judes, agak kurang terlihat nyaman, mungkin teman-teman harus berlatih misalkan senyum atau berlatih membuat wajahnya lebih berseri gitu ya, sehingga ekspresi teman-teman tidak terlihat judes atau jutek tadi bahasanya Mbak ya. Nah, yang terakhir, jarak ini bukan berarti harus dekat, bukan berarti harus jauh. Lihat situasinya. Kalau teman-teman lagi mentoring di waktu makan, ya kan, tentunya mereka butuh ruang. Jangan sampai kita mengamalkan sunnah Rasulullah itu pernah didatengin Jibril berupa manusia ketika belajar tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, malaikat Jibril itu menyentuhkan lutut dengan lutut dan bertanya kepada Rasulullah. Hari ini kita amalkan sunnah lutut ketemu lutut, lingkar lutut ketemu lutut, sempit gitu ya. Jadi bukan begitu, tetapi kita lihat kondisinya, butuh ruang agak berjarak. Itu untuk di mentoring. Nah, untuk sambil jalan, ada teman-teman yang butuh perhatian, deketin. Kalau cowok biasanya bukan suka. Kayaknya kalau dibilang suka akan gak suka sih. Tetapi bawah sadarnya kalau ditepuk pundak itu merasa diandalkan atau merasa gitu. Itu kalau cowok. Iya. Saya punya abang yang kalau udah begini, ngasih amanah nih gitu. Jadi mana Mas Liftinya tadi di sini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman organisasi tiba-tiba masulnya kita makan yuk gitu. Hati-hati. Itu namanya komunikasi nonverbal. Oke. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke level listening. Karena ternyata berkomunikasi itu butuh mendengarkan. Next. Jadi yang pertama, 3 level listening ini kita ambil dari CTI, Courses Training Institute. Jadi model ini dikembangkan oleh mereka dan ini sangat membantu kita untuk mengenali kualitas mendengar kita. Semakin tinggi levelnya maka semakin bagus atau efektif komunikasi yang akan kita lakukan. Next. Nah, yang pertama, ada 3, internal listening, focus listening, sama global listening. Next. Nah, yang pertama, internal listening. Nah, biasanya kalau di internal listening ini, fokusnya itu ke diri sendiri. Teman-teman ngerasain nggak kadang kalau kita ngedengerin orang, atau ngedengerin dosen, atau ngedengerin saya sekarang, itu yang ada di kepalanya, apa yang saya harus lakukan ya? Apa yang nanti saya harus tanya ya?
Apa yang harus saya tulis ya? Apa yang harus saya jawab ya? Apa yang saya rasakan ya? Itu fokus ke diri sendiri. Nah, contohnya seperti itu tadi ya yang udah saya sampaikan. Nanti kalau sesi tanya jawab saya harus bagaimana ya? Nanti kalau saya nggak bisa tuh isi mentoring dan mempraktekkan interpersonal communication gimana ya? Nah, itu fokusnya masih ke diri sendiri. Nah, level ini itu nggak salah, tapi kurang efektif untuk membangun hubungan yang baik. Jadi bukan berarti salah, itu benar, tetapi fungsinya lain. Nanti kita bahas fungsi dari masing-masing listening ini. Yang kedua, kita berarti sampai jam 12 ya? Benar nggak? Atau sebelum jam 12? Oke. Sebelum. Oke, focus listening. Focus listening ini udah naik sedikit tahapannya. Jadi kita fokus ke lawan bicara. Kita sudah mulai memperhatikan kata-katanya orang lain. Kita sudah mulai memperhatikan gesturnya. Kita sudah memperhatikan ekspresinya. Kemudian misalkan kalau menti bilang aku lagi pusing dengan tugas yang numpuk, terus kita jawab, boleh ceritain gimana nih yang paling bikin kamu kewalahan. Nah, jadi udah mulai fokus ke siapa? Menti. Oke. Nah, kemudian Anda menjawab, oke, udah itu ya. Jadi komunikasi ini itu bagus untuk sehari-hari. Jadi kita bisa merespon seseorang dengan interaksi yang baik. Jadi udah fokus kepada dia, bukan lagi kepada kita. Next. Yang ketiga, global listening. Jadi global listening ini macet. Oke. Global listening. Nah, global listening ini udah fokus kepada bukan cuman diri kita, bukan cuman diri dia, tetapi sudah melihat lingkungan atau secara umum. Udah mulai melihat bahasa tubuh, udah melihat ekspresi, udah melihat ini suasananya nggak enak kayak gitu, sehingga kita bisa merespon lebih cepat atau misalkan bisa menyikapi pertemuan itu bagaimana harus kita bawa. Contoh misalkan wajahnya udah mulai tegang, padahal ngomong aman. Misalkan gini di Ikhwan biasanya gitu, lagi mentoring, gimana perkuliahannya? Aman bang, gitu kan. Tapi wajahnya lagi tegang. Nah, itu berarti kan ada sesuatu hal di belakang itu yang perlu kita gali. Nah, ini listening level ketiga, bahwa teman-teman udah menangkap sesuatu hal yang tidak disampaikan, tapi ada sesuatu hal yang salah. Nah, ini perlu kita gali. Next. Nah, ringkasannya tadi internal listening itu fokus ke diri sendiri, mendengar untuk membalas, ini bagus untuk self reflection. Jadi ketika kita punya banyak pertanyaan terhadap kita mendengarkan, kita jadi merefleksikan, oh ya, habis ini saya harus menjawab apa, berarti kan saya merefleksikan diri saya bahwa saya harus mempersiapkan sesuatu atau merespon apa gitu ya. Nah, yang kedua, focus listening ini bagus untuk komunikasi profesional atau teamwork. Nah, kalau global ini tentang leadership, coaching, conflict handling, dan lain sebagainya. Oke, next lagi. Nah, ini baru masuk ke materi kedua. Tadi bilang 15 menit lagi, berarti waktu saya sampai jam berapa deh? Gitu aja. 11.40, oke. Next, basic counseling. Jadi basic counseling ini fokusnya kita akan gimana ya? Jadi gini, counseling itu banyak pendekatan. Ada yang pendekatannya humanistik, ada yang pendekatannya behavior. Nah, bedanya cukup jauh. Misalkan humanistik itu kalau teman-teman pernah yang agak ngerasa stres terus ke psikolog atau ke konselor, biasanya kan ngobrol, kemudian diajak berdiskusi. Nah, biasanya dia sama sekali nggak memberikan suggestion, nggak ngasih sugesti atau nggak ngasih saran. Tetapi dia gali semua masalah kita, kemudian dia gali semua potensi diri kita. Nah, potensi diri kita untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa, dan abis itu kita arahkan supaya itu bisa menyelesaikan masalahnya dia. Nah, tapi ini membutuhkan kemampuan yang sangat mendalam dan juga jam terbang yang tinggi, sehingga kita nggak pakai konseling yang humanistik, tapi kita pakai yang behavior, gitu ya. Kita pakai yang behavior. Jadi kalau misalkan teman-teman abis mendengarkan dari saya, kok konseling begini, gitu kan? Nah, ini pendekatan yang lain kayak gitu. Nah, jadi
Pondasinya berupa keterampilan, sikap, dan prinsip etis yang digunakan untuk membantu individu memahami dirinya sendiri, mengatasi masalah, dan juga mencapai kemandirian. Basic counseling seperti itu. Next. Nah, yang kita akan gunakan itu DESC. DESC ini singkatan dari describe, express, kemudian specify atau suggest, kemudian consequences. Jadi metode ini salah satu yang bisa kita gunakan dan kaitannya dengan basic counseling. Oke, DESC. Ingat? Ntar mau ditutup disuruh jawab satu-satu. Enggak. Jadi describe, express, kemudian specify. Specify atau suggestion. Kalau di sini specify, tapi nanti waktu kita praktek suggestion. Kemudian yang ketiga consequences. Next, langsung ke ininya aja supaya tergambar. Nah, contoh. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan mentee itu punya masalah, misalkan gini, mengalami kesulitan manajemen waktu. Ya kan, biasanya kan semester pertama itu sharingnya kebanyakan tentang perkuliahan tuh kan. Kalau ditanya kabar-kabari, wah dosen yang ini begini, wah kak, ini saya susah ngebagi waktu, wah kak, begitu-gitu kan. Nah ini misalkan salah satu case-nya mahasiswa mengalami kesulitan manajemen waktu. Nah makanya di awal, waktu ngedengerin cerita, udah jelas kita tunjukkan empati. Kita dengerin, iya gitu kan. Tampilkan ekspresi yang menarik gitu ya. Nah describe ini kita elaborasi. Jadi dari cerita kamu tadi, deadline tugas dan jadwal kuliah sering bertabrakan dan kamu beberapa kali telat mengumpulkan tugas. Bener ya? Iya kak. Emang kenapa? Bla 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 gitu kan. Nah, habis itu baru teman-teman ekspresikan masalah tersebut. Nah, ini nih bisa bikin kamu kewalahan dan kualitas tugas kamu jadi turun. Nah, itu kita jelaskan dulu bahwa yang dia sampaikan itu bisa menimbulkan sesuatu masalah. Nah, habis express yang ketiga, kita berikan suggestion atau kita spesifikasi. Suggestionnya apa? Misalkan kita bilang, sebetulnya kita bisa bikin time blocking. Jadi kita buat schedule yang di blok-blok waktunya supaya terpisahkan waktu kuliah, tugas, organisasi, sama istirahat. Nah, kalau kamu emang mau, saya juga bisa bantu buat kamu ngeblocking atau scheduling agenda-agenda kamu. Gitu kan, misalkan sehari mata kuliahnya jam berapa sampai jam berapa. Oh, ternyata kita punya jeda waktu di sini loh. Di sini bisa dipakai buat organisasi. Jangan pas lagi di kelas mikirin organisasi, masukin aja di situ. Oke. Nah, ternyata kamu masih punya banyak tugas kan, sedangkan kamu sudah pakai waktu kosongnya tadi buat organisasi. Oke, berarti ngerjain tugasnya di sore aja nih, dari jam segini sampai jam segini. Dan kamu besoknya akan ada ujian, sehingga kamu butuh istirahat yang cukup. Jam 9 tidur ya, misalkan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman menjadi teman yang sangat mengasyikkan gitu ya. Nah, tapi di akhir teman-teman harus masukin consequences. Kenapa? Karena kalau kita kasih cuma suggestion tanpa consequences, biasanya ngawang-ngawang. Kenapa ngawang-ngawang? Karena dia tidak tahu konsekuensi kalau tidak dilakukan. Makanya kita masukin consequences. Jika kamu mengikuti jadwal tersebut, nah nanti beban kamu akan lebih berkurang. Waktu kamu teratur, beban tugasnya terdistribusi rata di waktu-waktu tertentu, sehingga performa kamu akan naik. Sehingga kalau kamu bisa lakukan ini, kamu bisa akan jadi mahasiswa yang lebih optimal. Tapi kalau kamu udah tahu masalahnya begini, kita udah bikin scheduling, tapi ternyata kamu tidak melakukan itu, maka waktunya akan berantakan, kamu akan lebih capek, energi kamu akan lebih terkuras, akhirnya percuma dong kita ngobrol sepanjang ini, misalkan kayak gitu. Itu DESC. Mentor teman-teman kayak gini? Iya. Oh, saya harapannya enggak jawabannya. Mentor teman-teman kayak gini? Enggak gitu. Oh, enggak. Karena baru tahun ini materi SM-nya ada kayak begini kan. Berarti mentor teman-teman sudah sangat baik, Masya Allah. Oke, next. Nah, ini ada beberapa contoh lagi, tapi kita next aja ya. Udah kegambar kan maksudnya DESC begitu ya. Describe, express, suggest, kemudian consequences. Next lagi.
Nah, kadang banyak masalah yang datang karena komunikasi yang tidak baik. Dan semua penyelesaian masalah juga bisa datang dari komunikasi yang baik. Jadi perhatikan komunikasi. Next. Nah, sekarang kita praktik.